Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa, dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat mengendarai kendaraan karena itu sangat berbahaya dan perlu dicatat pemirsa bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, hari ini adalah bertepatan dengan Hari Veteran Nasional. Nah, di pagi hari ini pun saya hadirkan ada dari Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Cirebon, yaitu Sertu Pelaut Sutisna Effendi yang nanti akan bercerita tentang bagaimana mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini pemirsa, kemudian nanti bagaimana pandangan untuk sekarang ya, terutama untuk anak-anak muda sekarang, kaum milenial di tengah kalau kita kilas balik di tengah perjuangan pendahulu-pendahulu ya yang merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini dari zaman dari penjajahan. Nanti bagaimana nih pendapat dari Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon juga berkaitan dengan Hari Veteran Nasional yang tepat atau jatuh di hari ini ya. Berikut pemirsa saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Verdi Sambo tamat. Otak pembunuhan Brigadir J terancam hukuman mati. Itu pemirsa. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, Labirin Polkam. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian perjalanan kasus tewasnya Brigadir J. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Mahfud MD jaga Barada E dari penganiayaan, racun atau apapun. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian tentang kasus tindak pidana pencucian uang TPPU mantan Bupati Cirebon yang kini dibuka lagi oleh KPK. Nah, tersangka dari pihak swasta mantan Sekda Rahmat Sutrisno juga ikut diperiksa pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini dari Kota Cirebon pemirsa. Geram Tower BTS. Warga meminta dibongkar, malah beroperasi lagi. Nah, itu pemirsa. Kemudian DKM Masjid Al Ihsan berbagi. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini, akhirnya Dinas PUTR membeton ruas jalan Cikulak, ini Pabuaran pemirsa, di Cirebon Timur. Kemudian tuding irigasi sekunder buruk. DPRD minta pemerintah daerah aktif selesaikan
problem petani. Kemudian dishub sosialisasi patas. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, pemirsa, yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah, Bupati bantah siapkan putra mahkota. Ada pernyataan dari Pak Imron, ini pemirsa Bupati Cirebon. Semua peserta seleksi sekda orang dekat saya. Kemudian pansel sebut tidak ada pengkondisian. Kemudian ke Jati, Jawa Timur, periksa proyek revitalisasi Gua Sunyaragi. Rekrutmen bakal calon anggota legislatif PAN Kota Cirebon sudah 80%. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada dari DPC Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Cirebon, ada Sertu Pelaut Sutisna Effendi. Selamat pagi Pak Tisna. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Pak Tisna, di sebelah Pak Tisna ini pemirsa ada Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, ada Kang Dani Jelani. Selamat pagi Kang Dani. Pagi. Iya, merdeka. Merdeka. Oke, apa kabarnya juga Kang Dani? Alhamdulillah. Sehat. Oke, terima kasih juga nih ya Kang Dani, Pak Tisna sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Pak Tisna dulu nih, Pak Tisna. Pak Tisna saat ini usianya berapa Pak Tisna? 81 lewat 6 bulan. 81 tahun lewat 6 bulan. Ya, saya lahir bulan Februari, sekarang bulan 8 ini. Ya, oke. Jadi Ya. pas 81 tahun di tahun ini. Iya, 81 tahun Lebih 6 bulan. Lebih 6 bulan. Oke. Pak Tisna ingat nggak waktu dulu masuk jadi angkatan laut ya? Iya. Ya, itu ingat nggak tahun berapa Pak Tisna? Tahun 58. Tahun 1958. Iya, Setelah begitu Indonesia keluar dari merdeka. SMP, saya nganggur tidak sampai 2 bulan, langsung masuk angkatan laut. Oh, waktu itu Iya. ya. Masih ingat nggak waktu itu tes angkatan lautnya? Waduh, ya lupa lagi. Tapi, lupa lagi. Tapi macam-macam gitu. Oh, waktu itu waktu tes itu macam-macam ya? Ya, itu testingnya di SD Kramat. Oh, di SD Kramat. Kramat ya, yang di situ di pasar Kramat tuh. Iya, Cirebon, iya, di situ. Oh, tesnya dulu itu. Iya, di SD waktu itu SD-nya masih baru waktu itu. Waktu itu Pak Tisna ikut mempertahankan kemerdekaan ya. Ya. Itu sudah kemana saja waktu itu? Jadi Perjuangannya itu. Begitu saya lulus pada selesai pendidikan, langsung saya naik kapal, ditugaskan di kapal perang. Langsung saya kapal saya berlayar ke Sulawesi Utara. Waktu itu. Kapal itu waktu itu di kapal tanker ya. Kapal tanker itu kapal untuk BBM. Berisi BBM. Jadi dari Surabaya itu berlayar ke Balikpapan dulu mengisi BBM dan Balikpapan? air ya. Balikpapan. Iya, ke Balikpapan ya, ke Kalimantan ya. Kemudian sudah penuh berangkat menuju ke ke Bitung, Sulawesi Utara. Oh, karena pada waktu itu di Bitung banyak kapal-kapal, karena pada waktu itu baru saja selesai penumpasan Permesta. Oh, Permesta. Ya. Tapi sewaktu itu sudah tertumpas ya, waktu itu. Jadi tapi tentara di Kota Bitung itu masih banyak. Oh. Pasukan terutama dari Angkatan Darat dan dari KKO. Sehingga saya lihat itu di kota itu lebih banyak tentaranya dibanding penduduk aslinya begitu. Oh, waktu di Bitung. Waktu itu ya di Bitung itu. Kemudian Pak Tisna waktu itu mengangkat senjata nggak? Enggak. Waktu di laut itu. Enggak. Oh, enggak. Jadi karena sudah damai. Sudah damai gitu ya. Ya. Terus setelah itu itu tahun 60 kan. Tahun 61 Desember itu kan Bung Karno kan mencanangkan ini Trikora, ya, Trikomando Rakyat, di Trikomando Papua Rakyat. ya, di Irian Barat waktu itu. Waktu itu Bung Karno kan pidato di alun-alun Yogyakarta. Kemudian dicanangkan Trikora,
Operasi Mandala ya. Operasi Mandala. Dengan panglimanya waktu itu Soeharto. Iya, Pak Harto lah ya. Pak Harto, ya. Yang kemudian beberapa tahun berikutnya jadi presiden ya. Presiden, Pak ya. Hartonya. Nah, waktu itu posisi Pak Tisna di mana waktu itu? Ya di kapal perang sebagai Di kapal perang? ya, Di kapal laut perang. aja berarti? Ya di laut saja itu. Oh. Sebenarnya sebelum Bung Karno mencanangkan Trikora juga kapal saya sudah beroperasi terus di perairan perbatasan. sebagai Perbatasan? Shock of Forces Oh, di mana itu, Pak? di perbatasan perairan Iran Barat. Oh, di situ. Sebagai show of forces dari kita tuh ya kepada Belanda tuh wah kita sudah siap gitu ya. Bahkan pada waktu itu kapal saya bersama gugus tugas armada itu berangkat ke perbatasan Iran Barat tuh lewat ini mengadakan kunjungan muhibah dulu ke Timor Portugis. Oh, waktu itu namanya Timor Portugis. Bukan namanya Timor Leste seperti saat ini ya. Karena waktu itu masih dijajah sama Portugis. Portugis. Ya, itu dipimpin oleh Sudomo waktu itu. Sudomo. Armada angkatan laut itu. Terus habis dari Dili Timor Portugis, kemudian kita berangkat ke perbatasan Iran untuk mengadakan show of forces pada bulan kita ini. Waktu itu Pak Tisna ikut mendarat nggak di Timor Portugis itu? Oh, ikut di Timor Portugis. Itu waktu itu masih kumuh. Oh, masih kumuh. Jadi yang membangun hutan belantara ya, itu. Ya. Bukan. Apa namanya kota-kota kecil yang apa namanya ini. Tapi di situ banyak tokoh Cina, Huaqiao itu WNA Cina waktu itu yang dari Indonesia. Di daerah Dili atau di mana itu? Di mana? Ya di Timur Leste ya, di Timur di Dili ya waktu itu. Jadi berapa lama ketika turun kemudian di sekitar 3-4 hari lah. Oh, 3-4 hari. Ya. Tapi sempat melihat juga di situ ya orang-orangnya masih primitif. Waktu itu ya. Baik. Oke, tahan dulu ya Pak Tisna dan juga nanti ke Kang Dhani. Oke, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Pagi ini saya masih bersama Sertu Pelaut Sutisna Effendi dari DPC Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Cirebon, dan juga ada Kang Dhani Jelani, Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon. Kang Dhani, saya ke Pak Tisna dulu sebentar lagi ya. Saya ke Pak Tisna lagi. Pak Tisna, waktu itu Pak Tisna itu kan banyak di tengah laut tuh. Ya. Kemudian ini berarti di Laut Jawa, Laut Arafuro, kemudian juga di Papua. Nah, waktu peristiwa pembebasan Irian Barat Pak Tisna itu di laut atau memang ikut juga di laut? Oh, di laut. Iya, melihat pertempuran di laut juga. Tidak ada. Waktu itu tidak sempat ketemu dengan kapal-kapal Belanda, waktu ya untunglah selamat gitu. Tapi puncak daripada Trikora itu yaitu Operasi Jayawijaya. Ya. Semua armada dengan membawa pasukan tempur gabungan ABRI itu kumpul di Teluk Peleng. Teluk Peleng itu di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ya. Jadi rencananya armada angkatan laut itu akan menggempur Belanda yang basisnya di Biak. Oh, Biak. Di Biak. Papua ya. Irian lah ya. Jadi itu akan sudah membawa pasukan tempur gabungan itu di kapal-kapal angkutnya itu. Kapal selam itu sudah waktu itu kita sudah memiliki kapal selam 14 buah dulu itu, banyak kapal selam. Sudah mulai merintis untuk mengamankan alur pelayaran dari Peleng ke Biak itu sudah diamankan sama kapal selam. Bahkan katanya kapal-kapal selam Rusia juga sudah berkeliaran di utara Pulau Biak untuk membantu Indonesia. Itu ya. Oke, tahan dulu nih Pak Tisna. Saya ke Kang Dhani. Kang Dhani, ini berkaitan dengan nilai-nilai kejuangan tadi, perjuangan Pak Tisna ya, begitu heroik, begitu bersemangat gitu ya. Menurut Anda ya, Kang Dhani sebagai LVRI juga ini, Legiun Veteran ya, tapi anak pejuang juga. Iya. Kang Dhani ini ya, LVRI muda ini. Oke, Kang Dhani ini berkaitan dengan nilai-nilai tadi ya, kalau kita kaitkan
Hari ini adalah Hari Veteran Nasional ya. Catatan Anda, Kang Dhani, ini banyak sekali teladan yang tadi disampaikan oleh Sutisna Effendi. Silakan. Betul. Pertama, kenapa kita merayakan Hari Veteran Nasional? Wajib hukumnya sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih kami, masyarakat bahkan bangsa dan rakyat Indonesia kepada para veteran. Para veteran, ya. Karena jiwa semangat perjuangannya tidak pantang menyerah, ya. Tidak pernah mengatakan bahwa kami kalah dan menyerah, tidak pernah. Itulah jiwa veteran. Oleh karena itu, dengan momentum ini saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Cirebon khususnya bahwa nilai juang 45 khususnya dan veteran bisa ditumbuh kembangkan kembali, diingatkan kembali heroikismenya, patriotismenya mereka Ini itu. melawan lupa maksudnya. Harus Iya. melawan lupa karena degradasi moral mungkin juga pernah kita alami ya, baik itu antara sesama pemuda. Nah, ini pernah terjadi ya pasca reformasi. Nah, ini mengingatkan kembali ya di tahun 2002 dan momentum Hari Veteran Nasional untuk menghargai dan menghormati ya. Tujuan daripada negara Republik Indonesia jelas, negara kedaulatan penuh ya. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih ke Aki Tisna, ini panggilan ayahanda kami ya, dengan para veteran pejuang. Tanpa mereka kita tidak bisa tegak berdiri Seperti ya, saat seperti ini sekarang ya. ini ya. Itulah nilai-nilai yang harus kita pahami dan kita sebagai panutan, jiwa pantang menyerahnya, tidak mudah diadu domba. Nah, ini karena bagaimanapun matra-matra laut, darat, udara waktu dulu tidak ada perpecahan ataupun perbedaan. Mereka satu tujuan, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia itu tegak berdiri. Tidak bicara matra laut, darat, dan udara. Nah, ini yang luar biasa dari jiwa nasionalisme, patriotisme dari para Dan veteran. ini juga tentunya warisan tadi yang disampaikan oleh Kang Dhani ini juga harus Betul. terlembaga untuk generasi muda saat ini Ya, kebetulan gitu, juga Kang Dhani. di veteran kita ada lembaga yang memang binaan dari Legiun Veteran adalah Pemuda Pancamarga ya, PPM, dan juga Iya, saya sekali di pagi hari ini nggak bisa hadir ya, ya, dari mungkin ada Pemuda keperluan. Pancamarga nih. Termasuk kami pun dari generasi muda FPPI tidak terlepas dari nilai-nilai juang dan pembinaan dari ayahanda kami veteran-veteran. Ini salah satu wujud kenapa kami harus hadir ya. Karena memang perjuangan mereka itu adalah perjuangan yang utuh ya. Utuh gitu ya. Sangat utuh. Dan ya. waktu dulu tidak ada embel-embel, Tidak ada. kepentingan. Sangat Kepentingannya tidak. Indonesia harus Itu merdeka dan harus Nah, dipertahankan. Di saat Iya kan? inilah kita mengisi ya, menggerakkan dari unsur-unsur pemuda bagaimana mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh beliau-beliau ini ya. Itu yang harus kita giatkan ya. Kita harus berani tampil ya. Adakan satu perubahan dengan konsekuensinya harus berani kita. Baik itu secara daerah maupun secara nasional. Ini yang perlu kita patut dan mungkin nilai komitmen yang dibangun oleh orang tua kita adalah Komitmen dan Sangat konsistensinya juga gitu itu ya. yang dibangun Orang oleh tua orang kita tua dulu ya. gitu ya. Itu sangat. Oke, dan kembali tahan dulu Kang Dhani, saya kembali ke Pak Tisna nih. Pak Tisna, waktu setelah dari pembebasan Irian Barat gitu ya. Nah, waktu itu saya data yang ada di saya, catatan yang ada di saya, Pak Tisna pernah ke luar negeri waktu itu. Iya. Itu dalam rangka apa itu dan kemana itu? Saya jadi selesai Trikora, saya dimutasi ke KPPK 14. KPPK 14 itu di mana? KPPK itu adalah Komando Persiapan Pengambilan Kapal yang ke-14 untuk dikirim ke Pusat Pendidikan Armada Laut Hitam Uni Soviet di Sevastopol, Ukraina. Oh, Ukraina. Kalau sekarang Ukraina ya. Untuk mempelajari sistem senjata destroyer waktu itu. Berapa lama di sana waktu itu? 1 tahun. Oh, 1 tahun pernah di sana. Iya, di sana. Oh, berarti ini bahasa-bahasa di Bahasa iya bahasa Soviet. Iya, Soviet. Sekarang udah lupa lagi. Oh, sudah lupa lagi. cuma Bisanya- spasiba Haraso. Spasiba itu terima kasih. Iya. Haraso bagus. Iya. Oke, dan ketika itu kembali lagi ke Indonesia. Iya. Ini dalam suasana apa di Indonesianya waktu itu? Pada waktu Bung Karno mencanangkan konfrontasi dengan Malaysia itu, ya. Ganyang Malaysia. kan Malaysia, Ya, tahun 63 kan. 63 sebelum Saya meletus. saya PKI, lagi ya? berada di Rusia itu. Oh, lagi berada di Rusia. Iya, waktu itu. Nah, tahun 8 terus kemudian ke tahun 64
kembali ke tanah air, langsung saya dimutasi ke kapal RI Surapati. RI Surapati. Nah, waktu itu setelah RI Surapati membawa tim Hamkan inspeksi ke Papua ya. Nah, kemudian RI Surapati dapat di BP-kan, di bawah perintahkan ke Departemen Keuangan untuk mengganti uang dolar Singapura yang beredar di Kepulauan Riau diganti dengan uang KR dulu. Uang KR itu uang khusus Kepulauan Riau yang nilainya 1:1 dengan dolar Singapura. Kemudian beberapa bulan kemudian uang KR diganti dengan uang rupiah. Itu atas perintah Bung Karno dengan rangka konfrontasi. Itu ya. 1964. 64. Oh, 64. Oke, tahan dulu, saya kembali ke Kang Dhani nih. Kang Dhani, ini sampai ke Uni Soviet gitu ya. Tentunya ini merupakan catatan tersendiri. Saya pikir ini bukan hanya Pak Tisna Effendi, tapi juga banyak sekali Pak Tisna yang lain gitu kan. Maunya di veteran itu ya dalam rangka perjuangan itu kan ya. Nah, kalau Mas Dhani, kalau dikaitkan dengan generasi muda saat ini, menurut Anda? Cerita beliau sangat menarik ya, dan menginspirasi bahwa keadaan negara belum normal sekalipun. Ya, tahun berapa Pak ke luar negeri? 1960. Waktu ke Soviet tahun berapa Pak Tisna? Tahun 63. Nah, 63 aja pemerintah memberi kesempatan para pemuda dulu Pak ya untuk sekolah ke luar negeri. Nah, kenapa zaman sekarang juga harus dimanfaatkan itu peluang-peluang bagaimana yang punya prestasi, kemampuan oleh pemerintah dibelajar di luar negeri, tapi kembali lagi ke luar negeri itu untuk membangun. Ini jadi persoalan yang harus kita seriusin. Karena apa? Pemerintah sejak dulu berarti kan punya keinginan Pak, bahwa negaranya maju, dididiklah dalam hal ini Pak Tisna sebagai kesatuan dari Angkatan Laut. Nah, saya menginspirasi bahwa zaman sekarang pun perlu kita bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, itu baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Seyogianya lah kita punya semangat untuk tetap belajar Pak. Ya, itu yang penting, karena bagaimana kedepannya bahwa sumber daya manusia tidak hanya semangat perjuangan, namun intelektual, kemampuan kita memanage satu pengelolaan bahkan itu negara, itu oleh pemuda harus kita ambil dan kita raih demi cita-cita yang beliau harapkan. Gitu. Nah, itu yang harus kita kuatkan. Pak Tisna, dengan melihat kondisi anak-anak muda saat ini gitu ya, dengan Pak Tisna dulu, berbeda nggak? Jelas berbeda. Ini ada satu cerita. Apa itu? Waktu saya di Rusia. Nah, jadi guru-guru di Rusia itu tidak mau seolah membatasi pengetahuan kita. Karena setelah kita mengadakan kuliah di kelas, itu buku catatan kita itu tidak boleh dibawa ke asrama, tapi dikumpulkan. Oh, dikumpulkan. Terus? Jadi tidak boleh kita menghafal apa yang dikuliahkan, itu tidak boleh. Jadi situlah mahalnya mahalnya ilmu Pak, pengetahuan tentang senjata itu. Jadi kita seolah-olah tidak boleh lah menguasai apa yang diajarkan sama mereka itu. Kalau melihat anak-anak muda kita saat ini, Pak Tisna dulu mempertahankan kemerdekaan gitu ya, kemudian anak-anak muda saat ini pelajarnya tawuran, main jet-jet saja gitu ya. Melihat kondisi seperti ini gimana? Ya mungkin karena keadaan. Karena keadaan. Sedih tidak? Ya, karena dulu itu kan Pak Tisna sedih nggak lihat anak-anak muda? Ya tentu saja sedih. Sedih karena gitu ya. Ya mungkin karena memang keadaannya. Keadaan sekarang kan seolah-olah tidak ada tantangan ya. Tidak ada tantangannya hanya bidang ekonomi aja. Kalau dulu kan banyak tantangan. Kalau dulu angkat senjata. Iya, banyak tantangan waktu itu. Sehingga anak muda itu tertantang dengan banyak kesulitan hidup. Kalau sekarang kan kelihatannya hidupnya sudah enak. Iya. Jadi menurut Pak Tisna, apa yang mesti dilakukan peran oleh anak-anak muda saat ini ya, mengisi ruang yang sudah ada, ruang kemerdekaan ini harus apa? Tapi tahan dulu nih, Pak Tisna dan Kang Dhani dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini.
Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda yang ingin memberikan pendapat, mengucapkan selamat bahwa di hari ini adalah Hari Veteran Nasional. Silakan Anda bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Mohon untuk Anda pemirsa yang ingin berinteraktif, langsung saja di 0231 482138. Mohon interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp ya, saat Anda ingin menyampaikan atau Anda ingin berpendapat. Ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Saya baca dulu nih Kang Dani. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa di Gegesik. Ini menyampaikan selamat Hari Veteran Nasional. Semoga pejuang-pejuang ya yang saat ini masuk dalam veteran ini bisa tetap untuk dikenang, terutama dari sisi perjuangannya. Ini dari Mas Awang di Gegesik, Kabupaten Cirebon. Satu lagi ini WhatsApp yang masuk ini dari pemirsa di Weru, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Kita menghirup udara kebebasan saat ini adalah berkat dari para pejuang dulu yang sudah merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Maka untuk pemerintah daerah, nah ini sudah saatnya memperhatikan kesejahteraan untuk para pejuang. Ini dari Nasir di Karangsari, Weru, Kabupaten Cirebon. Ya, sudah ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Mas Dani, ini menanggapi dulu 2 WhatsApp yang masuk. Silakan Mas Dani. Saya sangat sepakat sekali, pemikiran yang sangat luar biasa. Ini bagian dari bahwa moral anak muda masih ada yang menghargai ya, menghormati kiprah dan jasa para veteran ya, dan pejuang. Dan kembali lagi memang harus ya pemerintah memperhatikan kesejahteraan para veteran. Nanti beliau bisa menjelaskan kalau memang ada waktunya kesejahteraan yang menurut kami ini sebetulnya harus layak lah. Tetes darah penghabisan itu mereka korbankan untuk negara ya. Namun kesejahteraan yang mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan lebih prioritas lah. Sekarang juga di Kota Cirebon ya alhamdulillah hari ini justru kami generasi muda diundang oleh beliau-beliau untuk kegiatan pertama di Makam Pahlawan. Oh, berarti nih pagi ini nih lagi di Makam Pahlawan. Di Makam Pahlawan. Nah, tabur bunga. Tabur bunga ya. Dan nanti insya Allah jam 9 ada syukuran. Oh, nah syukuran. Inilah bentuk bahwa mereka walaupun sudah bini sepuh tapi punya semangat memberi undangan. Mudah-mudahan tahun ke depan pemerintah yang mengundang, yang menyelenggarakan kegiatan ulang tahun veteran dengan bersama kami. Ya, insya Allah juga kami dari Generasi Muda FPPI bersama PPM sekitar sebelum tanggal 17 rangkaian kegiatan Hari Veteran Nasional dengan Hari Kemerdekaan kami pun akan mengadakan satu kegiatan sosial. Wujud syukur nikmat kami tetap akan kepada panti asuhan rencananya kan. Oh, di Kota Cirebon ya. Akan mengunjungi beberapa ayahanda kami yang memang kebetulan masih kurang, yang kami alhamdulillah sudah melakukan bedah rumah 2 untuk veteran. Ya. Nah ini memacu kita supaya tetap ya jiwa semangat kita menghargai, itu yang penting, menghargai dan menghormati jasa-jasa pahlawan. Seperti Bung Karno bilang kan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Ini salah satu semangat kita bagaimana tadi dengan keadaan situasi tadi bahwa pelajar sekarang sudah mulai luntur dengan wawasan kesebangsaan, dengan main-mainnya internet, itulah yang harus kita kikis dengan nilai-nilai juang 45 yang mereka ada, karena program mereka dari beliau-beliau ada bertumbuh kembangkan nilai-nilai juang 45 itu ada setiap sekolah itu. Mudah-mudahan kurikulumnya bisa muncul kembali lah. Baik. Nah kalau menurut Pak Tisna ya saat ini untuk anak muda ya, yang tadi disampaikan oleh Kang Dani, apa betul terjadi demikian? Ada pergeseran, menipisnya patriotisme, nasionalisme, apa betul demikian? Betul. Ini ditandai dengan apa gitu Pak Tisna? Ya sekarang kelihatannya ya
Susah ya saya mengatakannya. Tapi dengan ketika saya kanak-kanak dengan sekarang itu jauh-jauh berbeda. Jauh berbeda gitu ya. Jauh berbeda. Kalau Pak Tisna dulu benar-benar ya tempaan nasionalismenya, patriotismenya, nilai-nilai Pancasilanya juga gitu ya. Dan dulu banyak seniman-seniman yang menciptakan lagu-lagu yang patriotik gitu. Seperti saya masih ingat waktu masih kanak-kanak tuh lagu anak-anak tuh ya lagu apa namanya, Pahlawan Muda tuh. Selamat datang pahlawan muda, lama nian kami rindukan kamu bertahun-tahun bercerai mata. Kini kita jadi dapat ini menggugah, menggugah ya. Dengarlah suara gegap gempita mengiringi derap langkah perwira. Hilangkan rindu, masih hafal Pak dendam Tisna, ya? ibu. Selamat datang di ibu kota. Itu kan selamat perjuangan. Iya. Kalau dulu zaman Pak Tisna dulu usia 17 tahun. Itu sudah di medan pertempuran, Pak? Sudah di lapangan? Iya, betul. Saya karena kan waktu itu umur 17 tahun kurang waktu masuk Angkatan Laut itu. Oh, 17 tahun kurang? Iya. Kalau sekarang 17 tahun banyak main HP, main jet. Iya kan? Padahal ini sudah menghirup udara kemerdekaan. Jadi saya kehilangan masa muda. Kehilangan masa muda ya? Masa bisa mudanya dihabiskan untuk berperang di tengah lautan gitu ya. Oke, Pak Tisna, ini menyambung tadi dari Kang Dani ya. Perhatian saat ini ya untuk veteran, menurut Pak Tisna bagaimana? Ya, perhatian sebenarnya ada. Misalnya kita dapat dahor dan tufet dari gaji. Selain gaji ya, ada dahor dan tufet. Dahor itu apa itu? Dana kehormatan tunjangan veteran. Ada setiap bulannya? Ada tiap bulannya. Tapi ya tidak banyak gitu. Oh, tidak banyak. Ya lumayan aja lah. Iya, masih ada perhatian. Yang penting ada perhatian. Ada perhatian. Mudah-mudahan lebih ya, Bah. Iya. Inginnya sih lebih apa ya? Dari Pemda juga kadang-kadang suka ada bantuan, itu perhatian. Kemudian kalau di acara-acara, misalnya acara-acara pemerintah, kalau di kota mungkin pemerintah kota, kabupaten mungkin pemerintah kabupaten. Sering diundang nggak Pak veteran itu? Diundang. Oh, diundang. Tapi diharapkan kan bukan hanya di hari-hari 17 Agustus, tapi yang lain pun harusnya diundang itu Pak. Maksudnya begitu Bapak? Ya. Iya. Tapi ya nggak tahu ya, kadang-kadang karena saya di luar organisasi, kadang-kadang banyak yang tidak tahu, kecuali kalau saya masuk dalam organisasi di DPC-nya itu. Saya kan anggota biasa gitu. Tapi selama dulu waktu saya masuk di organisasi, masuk sebagai pengurus gitu ya memang banyak kegiatan sebenarnya. Banyak kegiatan. Kalau kemudian LVRI-nya diundang gitu? Ya, diundang. Diundang. Oke, Kang Dani, ini lagi-lagi tentang nilai-nilai patriotisme, nasionalisme yang tadi disebutkan oleh Pak Tisna itu, ini kehilangan masa mudanya. Mungkin kalau anak-anak sekarang ini nggak mau gitu kan? Ya mau. Itulah. Jangankan gitu. Sekarang kalau upacara saja itu harus diundang, harus digerakin. Ayo upacara 17. Dulu memang ada di era Orde Baru, setiap acara seremonial 17 Agustus hari apa, itu mahasiswa pelajar tuh bertubel ya di lapangan Kejaksaan. Nah, sekarang ini ya mulai sedikit-sedikit lah. Nah, yang saya salut ini gini, Mas. Setiap upacara saya lihat sendiri dengan keprihatinan, dengan bangga, tapi prihatin tapi bangga. Seorang veteran tuh kalau upacara itu tidak bicara dia punya kendaraan, tidak pakai beca, datang gitu loh. Itu semangatnya luar biasa. Naik beca. Saya saksi hidup ya, ada berapa kali kegiatan. Kalau anak-anak muda sekarang nih, kayaknya nggak mau. Kalau nggak ada kendaraan, kalau nggak mau tadi jemput dan sebagainya, itu loh luar biasanya. Kalau upacara gitu Pak Tisna. Jadi terlepas punya kendaraan atau tidak, ada yang pakai beca, ke ojek, bahkan beca berapa kali saya melihat sendiri. Nah inilah story teladan ini bisa dicontoh oleh untuk anak-anak muda saat ini. Saya yakin lah dengan fase-fase ini, walaupun sekarang dengan situasi dan kondisinya, saya yakin masih ada nilai-nilai juang dari anak-anak muda lah. Kita harus masih optimis. Baik. Oke, tahan dulu Kang Dani, Pak Tisna dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda, silakan yang ingin berinteraktif langsung ke nomor 0231 482138. Silakan Anda pemirsa yang ingin berinteraktif langsung, baik interaktif di nomor WhatsApp, SMS atau di 0231 482138. Anda pemirsa yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Ya, Merdeka. Halo, selamat pagi Cirebon. Merdeka. Merdeka. Oke, selamat Hari Veteran Nasional. Veteran Nasional. Ya, Iya, ini selamat untuk Hari Veteran Nasional. Oke, untuk silakan. bapak-bapak Dengan kita siapa ini di ya. mana ini? Kang Rusli Mas Apip Kang Rusli di mana, Kang Rusli? di Jalan Saleh 76. Di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Silakan, Kang. Iya. Iya, ya kalau kita melihat para bapak-bapak kita ya, bapak-bapak veteran di masa-masa perjuangan dulu tentunya sangat heroik Iya, heroik. dan luar biasa untuk apa istilahnya mempertahankan Kemerdekaan. negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Istilahnya zaman sekarang itu NKRI harga mati. NKRI harga mati. Oke. Heeh. Tapi ya begini Mas Apip, Iya, bagaimana Kang Rusli? mudah-mudahan saja yang zaman sekarang nih ya, Heeh. yang ada suka slogan NKRI harga mati, Pancasila yes, gitu kan? Jangan hanya retorika belaka. Jangan hanya retorika. Takutnya itu pura-pura itu takutnya tuh. Oke. Ya saya lihat sekarang Heeh. bahasa nasionalisme kita ya semangat kita untuk bagaimana Indonesia ini supaya istilahnya maju, masyarakatnya sejahtera, adil dan makmur. Cobalah benar-benar hati nurani kita itu melihat ke para bapak veteran kita ini. Memperjuangkan itu dengan benar-benar ikhlas, ya istilahnya benar-benar dengan hati nurani, tidak ada takut, tidak ada apalah. Kalau zaman sekarang tuh saya tuh ragu Mas Apip. Oh, kalau sekarang ragu-ragu. NKRI harga mati, tapi seolah-olah pura-pura gitu. Oke. Jadi ini harus mencontoh ini ya. Iya, makanya saya tuh dari dulu tuh ingin ya para bapak veteran kita itu disejahterakan supaya negeri ini barokah. Disejahterakan katanya ya. Iya, jangan istilahnya disambil lalu. Oke, baik. Perhatikan benar-benar bapak-bapak kita itu, entahlah itu pensiunan guru-guru atau apa itu jangan disia-siakan. Baik. Supaya negeri ini barokah. Amin. Karena mereka itu berjuangnya benar-benar. Apalagi veteran, Pak ya. Nih, seperti di samping saya nih, Kang Rusli. Itu dia Mas Apip. Oke. Saya lihat sekarang aja yang pasang bendera nih sudah malas-malasan merah putih depan rumah. Saya lihat ada juga yang tidak pasang sampai sekarang. Oke. Ini harus benar-benar kita kasih pengertian ini. Oke, semangat sekali nih Kang Rusli nih. Oke. Para pejuang kita, bapak veteran itu tidak main-main zaman dulu itu. Baik. Oke, Kang Rusli ya. Oke. Terima kasih itu saja Mas Terima Apip, kasih Kang Bapak Rusli. Tisna juga Mas Dani. Oke. Semoga tetap semangat kita semua. Ya kita itu generasi yang benar-benar cinta tanah air sebenarnya ini. Oke, cinta tanah air ya. Hubul waton minal iman. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rusli, Jalan Saleh, Kota Cirebon. Iya. Begitu bersemangat Pak Tisna ya. Ini harus disejahterakan katanya. Kemudian ini ada WhatsApp yang masuk lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Merdeka. Saya sangat bersyukur masih menjumpai sosok pahlawan di Indonesia yang masih ada dan masih bersemangat. Seperti Legiun Veteran yang ada di RCTV saat ini. Untuk cerita tentang perjuangannya dulu katanya. Yang nggak kebayang dengan alat dan caranya berkomunikasi dulu. Yang tidak secanggih di zaman sekarang. Yang semakin modern. Bangga buat para pejuang dulu.
Selamat Hari Veteran di hari ini. Semangat terus untuk pahlawan-pahlawan veteranku. Semoga sehat dan panjang umur katanya untuk veteran ya. Amin. Terima kasih. Ini dari Papa Pandu di Patrol ya. Oh, Patrol Indramayu. Ya, dari Patrol Indramayu. Kang Dani, kalau menanggapi tadi Kang Rusli, WhatsApp yang masuk juga ini kan masih ini ya. Masih mereka masih bersemangat melihat perjuangan dulu para veteran gitu ya. Nah, kalau kegiatan Kang Dani di Hari Veteran Nasional ini apa gitu, Kang Dani? FKPP ini, GM FKPP ini. Ya, kita fokuskan ke kita fokuskan ke rasa syukur ya. Wujud syukur ya. Kita mengadakan acara syukuran melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial ke panti asuhan ya. Juga kepada insya Allah kita kepada Legiun Veteran yang memang perlu kita bantu, insya Allah kita akan datangi. Kemudian rangkaian kegiatan yang sifatnya tadi ya mensosialisasikan nilai-nilai Juang 45, karena walaupun bagaimana itu tetap bagian daripada tugas kami sebagai organisasi di bawah TNI Polri veteran, kita tetap harus mensosialisasi dan menerjemahkan apa sih sebetulnya nilai Juang 45 itu ya. Tadi sampaikan betul, realita pun di kami pun ada sulit untuk bagaimana bendera tegak berdiri aja dengan rangkaian kegiatan 17 juga banyak sekali yang tidak memahami, bahkan seolah-olah acuh. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita tularkan kepada teman-teman masyarakat bahwa tidak hanya simbol merah putih, namun semangat juang yang realnya itu yang harus kita melalui pelajar yang baik, ya, jadi pengusaha yang baik, jadi pejabat yang baik. Ya, ini bagian daripada ruhnya perjuangan dari veteran itu. Yang itu perlu, ya, itu marwahnya. Marwahnya. Ya? Baik. Baik. Pak Cisna ingin menambahkan apa yang tadi dari Mas Dani tadi, Kang Dani tadi. Ini harus katanya terima kasih nih masih bisa hadir di studio menyampaikan pengalaman dulu gitu ya ke pemirsa di rumah, berbagi cerita katanya. Ini pendapat Pak Cisna bagaimana dengan adanya tadi ada pemirsa yang ngebel langsung gitu ya? Ya, saya sangat bersyukur. Bersyukur ya. Sekali bahwa perhatian generasi sekarang terhadap para pejuang itu cukup bagus. Iya, jadi mereka masih ingat gitu ya. Masih ingat, apalagi perjuangan-perjuangan dulu gitu katanya ya. Oke. Dan katanya kesejahteraan juga katanya Pak Tisna. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Iya. Terima kasih sekali atas himbauannya ya. Gitu ya. Oke, kembali ke Kang Dani nih. Kang Dani, ini berkaitan dan kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Kang Dani, nanti puncaknya di Hari Veteran Nasional ini apa gitu? Kita tetap disesuaikan dengan waktu dan tempat rangkaian 17 Agustus. Karena titik kulminasi perjuangan beliau itu kan 17 Agustus. Ya, kita memproklamasikan kemerdekaan. Itu adalah bagian kiprah daripada veteran-veteran dan pejuang. Ya. Tujuannya kita tetap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semangat nasionalisme, patriotisme, dengan wujud kita membagi rezeki kepada yatim piatu. Walaupun bagaimana itu adalah nanti berkah ya. Untuk bagaimana bangsa Indonesia lebih baik dan lebih sejahtera. Baik. Oke. Kang Dani ya, terima kasih. Ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pak Tisna juga ya sudah menyempatkan hadir juga. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah WhatsApp, yang interaktif juga. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.